wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai teman-teman, pada hari ini kita akan membahas mengenai topik perubahan sosial yang ada di masyarakat dengan topik utama yaitu mengenai sampah. Nah, sebelumnya perkenalkan saya dari kelompok 1. Sebelum lanjut ke videonya ada baiknya untuk berkenalan dengan anggota kelompok 1. Yuk, siapa-siapa yang ada di kelompok 1? I love you so, hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Halo guys, jadi kita berada di rumah narasumber yang pertama yaitu Bapak Kepala Desa Sidorejo atas nama Bapak Nurdin. Nah, simak video kami sampai akhir ya. Let's go. Pertanyaan pertama, seberapa efektif sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di desa di sini dalam mengurangi sampah plastik? Untuk efektif yang kemarin bahwa 2022 Bundes itu mengelola sampah. Pada itu di Judan Jalan Kemundalan kebetulan berlangsung ada 6 bulan. Ada beberapa warga Bumi Ayu protes bahwa kenapa pengolahan sampah di perbatasan Bumi Ayu dengan Sidorejo, sehingga pada waktu itu kami hentikan sementara untuk mencari solusi yang baik. Yang kedua, apa saja sumber utama sampah di desa ini? Sumber utama sampah di desa Sidorejo adalah limbah dari keluarga, sehingga warga itu biasanya untuk membuang di sembarang tempat, makanya tuh sampah sering bertumpuk di saluran air, terutama di muka kantor desa Sidorejo. Yang kedua itu dampak pada lingkungan. Pertanyaan pertama, apa dampak lingkungan dari penumpukan sampah di tempat pembuangan? Sebenarnya di Sidorejo itu tidak ada pembuangan. Di Sidorejo itu tidak ada pembuangan, hanya kebetulan di saluran air pembuangan desa Bonobaru dengan Sodari itu menumpuk sampah di sana, sehingga air tersebut tersendat. Itu lingkungan jelas dirusak karena berbau. Dari dampak lingkungan, bagaimana pencemaran dari sampah plastik mempengaruhi ekosistem perairan? Sampah plastik jelas otomatis mempengaruhi pengairan karena itu air tidak bisa lancar karena adanya tumpuan plastik di pengairan. Yang ketiga, kesadaran dan perilaku masyarakat. Pertanyaan pertama, seberapa penting tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya daur ulang dan pengurangan sampah di desa? Ya, sebenarnya kesadaran masyarakat sebenarnya sudah lumayan. Bahkan banyak saya lihat di KWT di Sidorejo itu sudah mendaur ulang. Dia bikin kursi dari plastik, sudah ada. Nah, itu saya rasa tinggal mungkin masyarakat ini perlu dikasih pelatihan. Dan pertanyaan yang terakhir, dari kesadaran dan perilaku masyarakat, apa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di desa tersebut? Itu mungkin solusi yang kami terapkan di desa, bahwa kita umumkan ke masyarakat bahwa jangan membuang sampah di sembarang tempat. Dan bila mana membuang sampah itu kan tercemar. Kalau bisa setiap warga atau keluarga dia mendaur ulang memang langsung sampah plastik, sampah dari daun-daun dipisahkan, sehingga plastik kan ada nilai jual, sehingga sampah itu bisa berkurang di desa Sidorejo. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga Pak, ini juga sebagai pembelajaran dari kami untuk kedepannya sebagai masyarakat di kecamatan ini. Dan mohon maaf bila mengganggu waktunya. Tidak ada masalah, 24 jam. Jadi saat ini kita sedang menuju narasumber yang kedua. Yuk nonton videonya sampai habis.
Yuk, Lego. Yuk. Oke, baik. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Ibu. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Nurul. Oh, Ibu Nurul. Oke, ini ada pertanyaan terkait tentang masalah. Nah, pertanyaan pertama itu tentang efektivitas pengelolaan sampah. Yang dimana apa saja kendala utama yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah? Kendala utama itu biasanya itu kesadaran setiap warga. Kesadaran itu dalam membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah-milah sampah, sampah kering, sampah basah itu kan harus terpisah. Kadang-kadang kan warga digabungkan, jadi sampah basah, sampah kering digabungkan, sedangkan kan harusnya dipisah. Karena pengelolaan sampah juga itu harus pada saat dikelola, sampahnya juga itu dipisahkan antara sampah kering sama sampah basah. Oh ya, jadi kurangnya kesadaran. Intinya itu kesadaran. Iya. Nah, pertanyaan kedua itu mengenai dampak lingkungan. Bagaimana pencemaran lingkungan akibat sampah mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sidorejo? Ya, menurut saya pasti mempengaruhi kualitas hidup ya. Bagaimanapun kalau sampah dibuang sembarangan, pasti kita warga pasti merasa tidak nyaman. Apalagi kalau membuangnya di saluran air misal, pasti saluran airnya jadi terlancar, dan berbau pasti toh. Nah, jadi pasti sangat mempengaruhi kualitas hidup. Nah, pertanyaan terakhir itu mengenai kesadaran dan perilaku masyarakat. Bagaimana perilaku masyarakat terkait pembuangan sampah, termasuk kepatuhan terhadap aturan pembuangan sampah? Ini untuk Desa Sidorejo. Ya, menurut saya alhamdulillah ya, kalau untuk masyarakat di sini itu semua sudah tingkat kesadarannya itu sudah sangat di atas rata-rata, karena kebetulan juga di sini di desa ada itu kegiatan untuk penanggulangan sampah yang didaur ulang. Itu di sini itu ada kegiatannya. Info dari ibu dusunnya seperti itu. Jadi alhamdulillah di Sidorejo ini kesadaran untuk pengelolaan sampahnya itu bagus. Oke, itulah tadi pertanyaannya Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menjawab pertanyaan dari kami. Juga. Baik Pak, sebelumnya boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Arifin. Oh ya, Pak Arifin. Begini Pak, saya ingin bertanya mengenai sampah. Yang pertama itu mengenai dampak lingkungan. Bagaimana pembakaran sampah atau pengelolaan sampah mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat di sekitarnya? Iya, betul. Sebenarnya begini Ananda, sangat sebenarnya mempengaruhi. Tetapi namun pun bagaimana, kami pihak pemerintah Kecamatan Wonomulyo selalu berupaya penuh seperti apa kita lakukan sehingga mengurangi sampah. Pertama, memang satu yang polusi udara itu yang paling sebenarnya bisa merusak. Tetapi bagaimanapun juga kita ini pemerintah Kecamatan Wonomulyo tidak ditahu seperti apa, karena tidak dibakar lebih-lebih membusuk. Jadi terpaksa kita mengambil langkah untuk dibakar sejenak. Makanya juga sistem pembakaran kami di sana tidak terlalu tidak bisa kita terlalu bilang seperti apinya membara seperti apa. Kita upayakan sekecil mungkin. Pertanyaan kedua itu Pak, ada seberapa efektif sistem daur ulang yang ada di Desa Sidodadi dalam mengurangi jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik? Oh iya, kira-kira kalau wilayah Sidodadi, karena kan masuk wilayah pasar, istilahnya pengelolaan itu, kalau kita mau kelola dengan baik, mungkin banyak, maksudnya seperti mungkin cuma 30% itu sampah yang bisa kita buang kalau kita memang istilahnya kelola dengan ini. Tapi untuk dalam hal ini pihak kecamatan, pemerintah kecamatan tidak mampu untuk itu. Kenapa? Ada hal seperti dana yang kurang, anggaran dari atas. Dan pertanyaan ketiga itu, apa dampak dari kebijakan pengurangan sampah yang telah diterapkan? Kalau dampak ini karena masih banyak yang harus dikelola, jadi mungkin kurang dampak-dampak ini yang kalau kita seperti itu pengelolaannya, ya kita tidak tahu lah seperti apa mau kita bicara itu masalah sampah ya. Kadang-kadang juga ada kan sisa-sisa nasi
Nah, sisa nasi itu termasuk kan banyak yang membutuhkan, Iya. seperti makan ternak. Kadang-kadang juga ada biasa dari mamasa minta untuk itu. Terus pertanyaan selanjutnya itu terkait kesadaran dan perilaku masyarakat. Seberapa aktif masyarakat di Desa Sidodadi berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah? Ya kalau masalah aktifnya ini pengelolaan sampah ini masyarakatnya, tidak cukup sampai 50%, enggak. Mungkin sekitar 30% gitu yang mau aktif seperti itu, karena kuliah itu ya istilahnya selalu mau gratis. Biasa kadang-kadang TPA tidak ada untuk tempat pembuangan, akhirnya terkendala di situ. Jadi masyarakat Sidodadi ini masih kurang kesadarannya Pak begitu Ya. terkait sampah. Betul, masih banyak kurangnya.